Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Riris Oktavianti dengan NPM 1901010063. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang proses pembuatan PowerPoint yang berisi tentang materi eh, media pembelajaran dalam hadis. Langsung saja. Yang pertama kita buka aplikasi PowerPoint-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan mengubah ukuran kertasnya menjadi 16:9. Itu di pilihan desain, kemudian di page tab. Nah, di sini on screen show. Di sini saya akan ganti menjadi ukuran 16:9. Lalu klik OK. Sudah? Kemudian yang ini saya hapus. Ini juga dihapus. Lalu saya memasukkan gambar. Di sini saya tidak menggunakan background ya. Langsung saya insertkan gambar. Saya gandakan. Lalu disesuaikan. Sudah? Kemudian dibuat grup ya, di pilihan format di grup sini. Nah, sudah selesai menjadi grup. Lalu saya akan membuat judulnya di pilihan insert, lalu di text box. Ya, media pendidikan dalam hadis. Lalu diganti jenis fontnya menjadi The Beauty. Sesuaikan ukurannya sampai terlihat jelas ya. Lalu diganti, saya akan mengganti warna fontnya menjadi warna putih. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai. Agar tulisannya menjadi lebih terlihat dan hidup, di sini saya akan menggunakan di pilihan insert dan menggunakan shape di ini nih. Ya, ini yang namanya scribble. Nah, di sini saya akan menggambar pola yang untuk background tulisannya. Untuk menahannya, diklik kiri dan terus mengikuti pola tulisan ya. Terus mengikuti pola tulisan. Sampai titik awal bertemu. Nah, seperti ini. Jadi saya akan mengganti save outline-nya menjadi no outline. Lalu save fill-nya saya ganti warna menjadi warna di pilihan more fill colors. Sini saya ganti menjadi warna ini ya. Nah, agar objek background tulisan ini berada di belakang tulisan, saya akan meletakkan di belakang tulisan dengan pilihan format, lalu design backward. Nah, sudah. Lalu kita sesuaikan ukurannya supaya lebih pas ya. Seperti ini. Nah, lalu saya akan memasukkan gambar kupu-kupu di insert. Saya akan mencari gambar kupu-kupu yang mungkin warnanya agak cerah ya. Dan sini. Ini. Lalu di crop supaya tidak terlalu memakan tempat. Supaya mempermudah pengeditannya ya teman-teman. Sudah? Kemudian di sini kupu-kupunya akan saya pindahkan di sebelah sini. Nah, oke. Selanjutnya saya akan masukkan gambar lagi. Ini akan saya masukkan gambar kotak ya, kotak-kotak. Nah, ini. Lalu dirotasikan menjadi rotasi left 90 derajat. Kemudian disesuaikan. Sesuaikan teman-teman gambarnya. Ini akan menjadi background foto. Taruh di sini. Kemudian saya akan memasukkan foto saya. Nah, ini dia. Dan saya crop terlebih dahulu agar tidak terlalu panjang ya. Sesuaikan bentuknya, gambarnya. Sudah? Lalu saya letakkan di sini. Dan sesuaikan dengan background foto yang di belakangnya. Oke. Sesuaikan teman-teman supaya tidak supaya rapi, supaya sedikit rapi. Nah, sudah seperti ini. Lalu akan saya buat grup di antara background fotonya dan fotonya. Pilihan format lalu di grup. Kemudian saya miringkan sedikit untuk memberi kesan menggantung ya teman-teman. Lalu di sini saya akan memasukkan gambar paku kertas ya teman-teman di sini.
Saya akan mencari gambarnya. Nah, ini dia. Nah, seperti ini gambarnya, lalu disesuaikan. Letakkan di sini supaya memberi kesan foto menggantung. Nah, sudah seperti ini. Lalu di sebelah sini akan saya beri nama saya. Sebelumnya saya akan memasukkan gambar buku supaya terlihat tulisannya. Lalu saya rotasikan untuk mengarah ke saya rotasikan untuk mengarah ke, nah ini dia. Lalu sesuaikan. Di sini saya akan mengubah gambarnya menjadi PNG. Oh, tidak efektif teman rupanya. Kita remove background saja. Lalu kita sesuaikan, kita atur gambarnya supaya tidak terpotong. Nah, sudah. Ini akan saya lebih agak sedikit dibesarkan. Cukup. Lalu saya akan menambahkan text block untuk mengisi tulisannya. Sini ya. Saya akan menulis nama saya Lilis Octavianti dan saya mengganti fontnya. Nah, ini dia. Saya ganti 24 ya teman. Nah, seperti ini. Nah, kita perbesar lagi teman-teman supaya terlihat. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita copy supaya tidak mengulang pengeditannya. Letakkan di bawah untuk mengisi npm 1901010063. Oke. Ini teman-teman. Lalu sesuaikan supaya terlihat rapi. Nah, oke. Sudah cukup ya untuk pembukaannya, untuk judulnya. Lalu kemudian menuju ke slide kedua. 6 menit. Baik, slide pertama sudah selesai, kemudian menuju ke slide kedua. Klik new slide, dan dia akan menambahkan kertas baru. Lakukan yang sama, di sini saya hapus kotaknya supaya lebih mudah untuk mengisinya. Lalu di sini saya akan mengganti background di pilihan desain, lalu background style. Nah, di sini saya akan menggunakan background picture or texture. Nah, ini ya tekstur ya. Saya akan menggunakan yang seperti yang ini teman-teman ya. Nah, di sini saya akan mengisi menu. Sebelumnya saya akan membuat save untuk tulisan menu di sini. Oke. Lalu saya ganti save fill-nya menjadi tekstur. Nah, di sini saya menggunakan efek kayu. Nah, ini. Lalu shape outline-nya kita buat no fill. No outline ya, maaf. Kita sesuaikan. Kemudian kita beri tulisan menu. Kita ganti jenis fontnya menjadi ini. Nah, kita atur ukurannya. Sudah. Kemudian di sini saya akan memasukkan efek paku ya, di pilihan insert, shapes. Nah, kita cari yang, nah ini. Lalu kita letakkan di sini. Kita sesuaikan. Nah, sesuaikan ya supaya lebih rapi. Kemudian kita ganti warnanya menjadi shape outline-nya kita ganti warna hitam, dan shape fill-nya kita ganti warna keabu-abuan. Nah, seperti ini ya. Nah, ya, tulisannya kita ganti warna hitam supaya terlihat ya teman-teman. Kita ganti warna hitam seperti ini. Lalu pakunya kita copy, kita letakkan juga di ujung sebelah sini. Oke. Cukup. Nah, kemudian saya akan membuat pilihan menunya dengan efek booknote. Sini saya akan menggunakan background background menunya booknote. Nah, ini ya. Sesuaikan. Lalu diinsertkan text box di sini untuk mengisi pilihan menunya. Yang pertama ada pengertian media pendidikan. Lalu kita ganti tulisannya menjadi ini ya. Kita buat saja, terus lalu ukurannya kita sesuaikan. Nah, sudah cukup. Kita sesuaikan. Nah, di sini saya akan menggunakan efek rata kanan. Nah, rata kanan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tulisannya kita perbesar lagi. Cukup. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah itu agar kita memudahkan, kita copy saja dan kita sebelumnya kita buat grup dulu.
supaya lebih mudah untuk memindah-mindahkannya. Nah, sudah. Lalu kita copy, kita buat menu, pilih menu selanjutnya. Di sini ada macam-macam media pendidikan. Nah, lalu kita copy lagi. Di sini ada Rasulullah dan media pendidikan. Sudah, kita copy lagi, dan di sini ada urgensi media pendidikan. Sudah cukup. Lalu kita atur supaya terlihat lebih rapi. Ini juga kita atur. Di sini juga kita atur. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan membuat menu untuk next dan back-nya ya. Untuk menuju selanjutnya dan sebelumnya. Nah, di sini terdapat next. Kita ganti warnanya. Shape outline-nya saya gunakan warna putih dan shape fill-nya saya gunakan warna kuning. Nah, untuk tulisannya saya akan menggunakan warna hitam. Seperti ini ya. Kita ganti jenis fontnya. Nah, di sini. Nah, cukup. Sudah selesai, lalu kita copy untuk pilihan back-nya. Nah, agar tidak membuatnya lagi, kita rotasikan saja di pilihan format. Rotasi menjadi flip horizontal. Nah, ini dia akan rotasi sendiri ya. Kita sesuaikan, kita luruskan. Dan tulisannya kita ganti menjadi back. Baik, slide kedua sudah selesai. Selanjutnya kita menuju ke slide materi. Kita klik new slide. Nah, di sini akan kita hapus lagi kotak-kotaknya. Lalu kita akan mengganti desain background-nya di pilihan desain dan background style, format background. Di sini saya akan menggunakan background dari gambar ya teman-teman. Lagi-lagi tema kali ini estetik ya. Sudah cukup. Lalu kita insertkan shapes untuk judul dari materinya. Nah, seperti ini. Di sini ada pengertian media pendidikan. Nah, kemudian kita ganti jenis fontnya menjadi ini. Kita atur ukurannya. Nah, cukup. Lalu kita ganti warna shape-nya, yang untuk shape outline-nya kita buat no outline. Shape fill-nya kita gunakan yang ini. Nah, ini teman-teman. Udah. Kemudian kita insertkan gambar. Saya akan cari gambar bunga ya teman-teman. Gambar bunga. Nah, ini. Kemudian kita atur. Letakkan di belakang sini. Nah, ini. Cukup. Kemudian kita buat shape-nya lagi untuk isi dari materinya ya. Kita gunakan yang ini. Round diagonal corner rectangle. Oke. Gunakan yang ini. Kita atur sedikit. Cukup. Kita ganti warna shape-nya. Untuk shape outline kita buat no outline, dan shape fill-nya kita ganti warna abu-abu muda ya teman-teman. Nah, ini ya. Nah, di sini untuk materinya saya sudah mencatat tadi. Tinggal kita copy saja. Kita pastikan di sini. Nah, lalu kita mengganti tulisannya menjadi agensi FB ini. Ukurannya kita sesuaikan. Dan warna tulisannya kita ganti menjadi warna hitam. Nah, seperti ini teman-teman. Kita buat justify atau kata kanan kiri. Maaf, tulisannya ganti warna hitam. Nah, seperti ini. Cukup. Lalu kita insertkan gambar-gambar estetik lainnya. Kita mencari gambar. Nah, ini. Rotasikan menjadi flip horizontal. Kita atur, kita letakkan di sini. Oke. Dan kita insertkan lagi gambar. Tentunya gambar estetiknya teman-teman. Oh ya, ini. Lalu kita atur. Dan kita letakkan di sini. Oke. Kita atur teman-teman ya. Cukup. Nah, seperti ini. Untuk slide selanjutnya kita copy saja agar tidak membuat desain lagi ya. Kita tambahkan saja. Oh, maaf, ada yang terlupa. Nah, untuk slide kedua kita tambahkan pilihan next dan back-nya untuk pembuatan hyperlink nanti. Nah, untuk slide keempat kita ganti background-nya juga. Background yang sama dengan slide ketiga. Nah, ini dia. Lalu close. Kemudian di sini kita ganti judulnya menjadi macam-macam media pendidikan. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita atur supaya terlihat
Atau kita perkecil saja tulisannya menjadi 24. Oke, ini. Nah, isinya juga kita ganti. Kita kopikan lagi materinya. Ini ya. Ctrl C, lalu kita pastekan, Ctrl V. Kemudian kita ganti jenis fontnya menjadi agensi FB. Warna tulisan kita ganti warna hitam. Dan ukurannya mungkin kita perkecil. Oke, kita berdua-dua saja ya. Nah, cukup. Kemudian kita sesuaikan. Sini ada nomornya. Sini juga ada nomornya. Sini ada nomornya. Nah, cukup. Nah, sudah cukup. Kemudian kita tambahkan lagi pilihan next dan back-nya. Nah, cukup ya. Untuk materi selanjutnya kita kopikan lagi. Tinggal kita ganti background-nya. Kita samakan background-nya dengan background di slide keempat dan slide ketiga dan keempat. Ini. Close. Nah, kita sesuaikan dulu ya teman-teman. Nah, di sini terdapat berjudul Rasulullah dan media pendidikan. Oke. Nah, materinya juga kita ganti, kita kopikan saja. Nah, yang ini ya, teman-teman. Wow. Kita ganti jenis fontnya dan ukurannya. Ukurannya kita buat 22. Kita ratakan tengah dan kucing kita buat warna hitam. Sepertinya masih kurang kecil ya teman-teman untuk fontnya. Nah, ini akan saya perbesar lagi untuk shape-nya. Nah, cukup. Sini terdapat satu media manusia. Cukup ya teman-teman. Nah, lagi-lagi kita copy untuk materi selanjutnya. Dan kita ganti background-nya. Kita ganti dengan background yang sama. Oke, close. Nah, ini kita hapus karena judulnya sama. Dan ini kita hapus. Dan kotak ini akan kita perbesar. Oke, lalu kita kopikan materinya. Ini ya teman-teman. Ctrl C, lalu kita pastekan Ctrl V. Kemudian kita ganti lagi jenis fontnya, ukurannya, coba 22, 20 saja. Kita ganti juga warnanya. Nah, materi ini sudah selesai, kita lanjut lagi, kita kopikan lagi, tinggal kita ganti backgroundnya. Picture author kita ganti dengan background yang sama. Nah, ini teman-teman, close. Nah, kita ganti lagi isi materinya. Kita kopikan lagi. Cukup banyak ya teman-teman materinya. Nah, lalu kita ganti jenis fontnya menjadi agensi FB. Ini kita ganti 22. Dan warnanya kita ganti warna hitam. Oke, cukup. Kita tambah halaman, kita tambah kertas lagi. Kemudian kita ganti backgroundnya. Aduh, maaf. Kita ganti backgroundnya sama teman-teman. Background yang sama. Ini dia. Kemudian kita hapus materinya dan kita kopikan lagi materinya. Nah, ini ya. Kemudian kita ganti fontnya menjadi agensi FB. Ukurannya 22. Dan warnanya menjadi warna hitam. Cukup. Nah, kita tambah lagi untuk materi. Maaf, kita tambah lagi untuk materi. Untuk judul materi terakhir ya teman-teman. Nah, untuk pengkopiannya kita copy yang terdapat judulnya seperti ini agar lebih mudah. Lalu kita letakkan di slide nomor 9. Kita ganti lagi backgroundnya. Nah, ini dia. Lalu close. Judul di sini terdapat judul urgensi dari media pendidikan. Nah, kita perbesar lagi teman-teman ukuran fontnya seperti ini. Lalu isinya kita hapus lagi dan kita ganti materinya. Dapat 4 urgensi media pendidikan. Kemudian kita ganti fontnya menjadi agensi FB. Ukurannya menjadi 22. Dan warna fontnya menjadi warna hitam. Seperti ini teman-teman ya. Cukup. Kita beri nomor.
supaya lebih jelas. Nah, seperti ini. Nah, untuk slide materi sudah cukup ya teman-teman. Terdapat 7 slide materi. Sudah tahu ini semua. Selanjutnya saya akan membuat slide penutup. Nah, di sini saya akan menambah new slide, bukan di copy lagi. Kita tambah kertas. Seperti ini. Lalu kita ganti backgroundnya menjadi gradient fill. Nah, di sini saya akan mengubah gradiennya direction ya, di preset maaf. Di direction. Nah, kita ganti atas bawah atau linear down. Lalu kita ganti warnanya menjadi sedikit lebih terang. Oke. Maaf, kita ganti warna agak kecoklatan saja teman-teman ya. Seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. We'll close. Sudah itu, kita masukkan shapes yang berupa ini. Letakkan di sini, shape panjang ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita ganti warnanya menjadi warna abu-abu. Nih, shape outline-nya kita buat no fill. Nah, kita buat gradient di pilihan shape fill di sini. Kita buat gradient yang atas bawah ya teman-teman ya. Nah, ini. Kemudian di sini saya akan membuat desain gantungan untuk mengisi foto saya, foto logo YIN dan foto logo HMJPAI. Yang pertama akan membuat gantungannya di pilihan shapes dan saya akan memilih ini donat. Oke, di sini saya pilih, saya sesuaikan kurang lebih sedikit teman-teman ya, seperti ini. Nah, bagaimana agar agar seolah-olah donat ini masuk ke dalam tiang ini? Sini saya akan mengakalinya dengan cara mengcopy ini, lalu dipastekan. Kemudian saya akan memperkecilnya untuk menutup di sini. Oke, sini ya. Nah, dia akan seolah-olah masuk dalam besi tersebut. Oke, seperti ini. Lalu yang ring ini akan saya ganti warnanya. Kita atur lagi teman-teman, seperti terlalu besar. Kita atur sebentar. Cukup. Lalu ringnya akan kita ganti menjadi warna, saya akan membuat warna ungu yang pertama teman-teman ya. Di pilihan standar. Nah, mungkin ini teman-teman ya. Untuk shape outline-nya kita buat novel seperti ini. Nah, kemudian untuk membuat rantainya kita masukkan shape yang berbentuk bundar atau bulat. Kita masukkan shape yang berbentuk bulat. Nah, ini dia. Floor card atau konektor. Kita buat di sini. Ukurannya agar lebih mudah kita menuju ke format. Nah, di sini. Ini ukurannya kita buat menjadi 0,4 cm. Di sini juga kita ganti menjadi 0,4 cm. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita samakan warnanya menjadi warna ungu dan shape outline-nya menjadi warna menjadi novel. Kemudian untuk mempermudah untuk memperbanyak shapes yang ini akan lebih mudah jika kita menggunakan cara seperti ini, yaitu pencet klik Ctrl D. Nah, seterusnya dia akan memperbanyak objek atau memperbanyak shape yang akan kita pilih. Yang kita atur. Selanjutnya kita blok objek tadi ke menuju pilihan format ke pilihan Legend ini ya. Lalu pilih yang center. Nah, seperti ini. Kita atur jaraknya supaya lebih rapi. Kemudian kita blok lagi. Kita menuju ke Legend lagi. Kita klik distribute vertically ini. Nah, dia akan otomatis otomatis rapi sesuai dengan jarak yang kita atur sebelumnya. Oke. Kemudian kita blok. Kita ratakan ya. Kita letakkan di bawah sini. Sudah seperti ini, selanjutnya kita buat lagi efek bingkai gantungannya. Ini saya akan menggunakan rounded edge tile ini. Lalu kita atur. Oke. Kita ganti warnanya dan shape outline-nya sama dengan shape di atasnya. Seperti ini. Lalu kita beri efek gradient ya pada ininya. Pertama ini linear diagonal top left to bottom right. Nih. Ini juga ringnya juga kita beri gradient sama dengan efek yang di bawahnya. Kemudian di sini saya akan menggunakan kesan seperti bolongan ya teman-teman. Nah, di sini saya akan ganti warnanya menjadi warna putih. Kemudian saya akan membuat save efeknya menjadi seperti ini. Nah, oke. Nah, kemudian kita beri save efek juga pada gantungannya ini di preset nomor
3 ini. Oke. Lalu kita sesuaikan, kita putar. Nah, seperti ini. Kita putar lagi teman-teman. Agar nantinya bervariasi. Kita atur. Nah, cukup seperti ini. Nah, agar lebih mudah pembuatan selanjutnya, di sini akan saya buat 3 buah gantungan. Akan lebih baik kita buat grup supaya tinggal kita copy saja. Alhamdulillah azan. Ini kita blok saja. Nah, seperti ini. Lalu kita buat grup. Oke. Selanjutnya kita kopikan. Kita geser, kita letakkan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita ganti warnanya. Sini saya menggunakan warna kuning ya teman-teman ya. Di sini juga kita ganti warnanya kuning. Kita ganti warna kuning. Ringnya juga kita ganti warna kuning. Nah, sudah selesai. Kita beri efek gradiennya sama seperti yang pertama tadi. Kita beri efek gradiennya. Oke, cukup. Selanjutnya kita putar yang ini supaya agak terlihat beda ya teman-teman ya, agar tidak monoton. Geser sedikit. Kemudian kita kopikan lagi, kita letakkan di paling ujung sini. Oke. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama, yaitu mengganti warnanya. Di sini saya menggunakan warna merah. Dan gradiennya kita ganti juga. Ringnya juga kita buat warna merah. Gradiennya kita buat juga. Ini yang pertama ini teman. Rantainya juga kita buat warna merah. Oke. Nah, oke. Cukup teman-teman. Lalu kita insertkan gambar yang kita inginkan. Di sini saya akan memasukkan gambar nih, logo HMJ, logo IAIN, dan juga foto saya. Nah, efek gambarnya saya gunakan yang ini. Kita sesuaikan. Kita letakkan di sini. Kita sesuaikan teman-temannya, kita samakan. Nah, seperti ini. Nah, cukup. Kemudian di sini akan saya beri foto saya teman-teman ya. Menggunakan foto yang ini. Lalu saya beri efek fotonya. Kita sesuaikan dengan objek yang ini. Nah, seperti ini. Cukup. Kita sesuaikan teman-temannya, kita rapikan. Nah, cukup. Sebelah sini akan saya beri logo. Saya insertkan logo IAIN Metro Lampung. Oke. Kita crop dulu agar tidak terlalu panjang. Crop sedikit teman-teman ya. Sesuai keinginan kalian sesuai keinginan teman-teman akan diberi gambar apa. Kita atur teman-teman ya. Kita atur, kita ratakan, kita samakan. Cukup. Nah, seperti ini. Kita atur agar rapi. Nah, cukup. Selanjutnya saya akan menambahkan gambar lagi. Saya akan menginsertkan gambar lagi. Di sini saya akan menambahkan gambar tumpukan buku ya, teman-teman ya. Tumpukan buku. Nah, ini. Nah, kita buat PNG ya, teman-teman, di pilihan color dan set transparent color. Oke. Kita letakkan di sini. Cukup. Setelah itu kita tambahkan gambar lagi, kita buat lebih ramai ya teman-teman ya. Di sini saya akan menambahkan gambar kupu-kupu. Kita rotasikan. Nah, seperti ini. Maaf, terlalu besar. Kita letakkan di sini. Oke, cukup. Nah, di sini akan saya beri kesan lampu. Lampu ini. Kita crop dulu teman-teman ya. Kita crop dulu. Lalu kita buat transparan. Nah, seperti ini. Kita sesuaikan, kita letakkan di sini, kita sesuaikan. Kita miringkan sedikit, oke. Cukup. Kita crop sedikit teman-teman ya, sepertinya. Lalu kita copy. Kita gandakan. Kita letakkan di sini. Nah. Seperti ini teman-teman ya. Cukup. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat text box yang berisi "Thanks for your attention". Oke. Sini teman-teman ya.
Thanks for your attention. Lalu kita ganti tulisannya menjadi ini, kita atur ukurannya seperti ini teman-teman ya. Kita sesuaikan dan selesai. Oh iya, ada yang lupa. Nah, di sini kita beri pilihan back ya teman-teman ya. Di sini. Besar sedikit. Maaf. Nah, kita buat grup juga supaya lebih mudah untuk digeser-gesernya. Pindahkan ya teman-teman ya. Seperti ini. Dan ini juga kita buat grup. Kita geser. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan membuat efek. Kita akan membuat efek hyperlink ya teman-teman ya. Menuju ke pilihan menu. Di sini kita beri pilihan next. Sini. Kita menuju ke slide menu dan kita klik yang ini, klik tulisannya teman-teman. Kita klik kanan, klik pilihan hyperlink, lalu ini place in this document, lalu kita klik ini. Kita klik ke slide yang merupakan tentang pengertian pendidikan, media pendidikan. Nah, ini ya teman-teman, ini merupakan slide pengertian media pendidikan, itu slide ketiga. Sini kita klik OK. Oke, selesai. Kita lakukan hal sama dengan menu-menu yang lainnya. Kita hyperlink, kita menuju slide keempat, macam-macam media pendidikan. Lakukan hal yang sama lagi. Kita hyperlink, menuju slide yang kelima. Ini dia. Dan yang terakhir, kita hyperlinkkan lagi. Menuju slide ke 9. Ini teman-teman ya, urgensi media pendidikan. Oke, sudah selesai. Kemudian kita beri hyperlink juga untuk pilihan next dan back-nya. Kita lakukan yang sama. Untuk next kita beri pilihan hyperlink dengan tulisan next slide ini ya teman-teman. Oke, kita klik. Begitu juga dengan slide pertama. Kita hyperlink juga dan kita klik next slide. Ini dia. Lakukan hal sama sampai semua pilihan next dan back itu merupakan hyperlink. Oke, kita lakukan teman-teman ya. Ini back, kita buat hyperlink. Untuk back kita pilih hyperlink yang previous slide atau slide sebelumnya. Ini dia. Lakukan hal sama teman-temannya untuk slide selanjutnya. Next slide. Oke. Sini. Hyperlink previous slide. Oke. Ini hyperlink. Next slide. Oke. Hyperlink previous slide. Oke. Next slide. Oke. Ini hyperlink previous slide. Oke. Ini sama hyperlink. Next slide. Oke. Ini sama hyperlink previous slide. Sama hyperlink next slide. Oke. Ini sama hyperlink previous slide. Oke. Sama, klik kanan hyperlink next slide. Oke. Dan ini hyperlink previous slide. Oke. Lagi hyperlink next slide. Oke. Hyperlink previous slide. Oke. Ini pun sama. Hyperlink previous slide. Selesai. Cukup. Setelah semua pilihan next dan back diberi hyperlink, selanjutnya kita memberi hyperlink pilihan hyperlink back home ya teman-teman, atau kembali ke menu seperti ini. Kita buka slide ketiga, klik insert, pilihan shapes. Nah, ini di action buttons, ini kita pilih yang bergambar rumah, yaitu yang bernama action button home. Sini ya teman. Kita klik di sini dan dia akan otomatis keluar tampilan seperti ini. Kita perhatikan yang hyperlink tuh. Di sini kita ganti menjadi slide di mana kita bisa memilih di mana kita bisa memilih di manakah letak slide menu teman-teman kita. Oke. Di sini slide menu saya terdapat di slide kedua. Klik slide kedua dan lalu klik OK dan klik OK lagi. Kemudian kita atur untuk action buttonnya ini. Maaf, kita atur lebih dulu teman-teman ya, supaya terlihat rapi. Nah, seperti ini. Kita atur terlebih dahulu. Kita ganti warnanya, shape outline menjadi warna hitam dan shape filenya kita ubah menjadi no fill.
teman-teman ya. Oke. Kemudian kita tinggal copy saja dan kita letakkan di semua slide. Oke, di semua slide ya teman-teman ya. Dan ini juga. Oke, selesai. Setelah itu, jika teman-teman akan ingin memberikan efek transisi, silakan teman-teman menuju ke menu transition, lalu dengan suka hati teman-teman bisa memilih efek transisi yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan memilih random untuk efek transisinya. Oke, saya pilih random dulu teman-teman ya. Ini cover. Lalu ini kita pilih random. Kita pilih random ya teman-teman ya. Dan yang terakhir, saya beri ripple. Oke. Baiklah, setelah itu kita coba ya teman-teman ya, kita akan melihat penggunaan atau kerja dari hyperlink tersebut. Kita lihat. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Coba kita klik yang next. Nah, dia akan menuju ke slide selanjutnya tanpa harus menekan tombol. Kita coba kita klik pilihan pengertian media pendidikan. Nah, ini teman-teman dia akan langsung menuju slide tentang pengertian pendidikan. Kita coba klik home. Nah, dia akan kembali ke pilihan menu atau slide menu. Kita coba macam-macam pendidikan. Nah, kembali dia akan langsung menuju ke slide macam-macam pendidikan. Kemudian kita klik back home lagi. Kita coba yang Rasulullah dan media pendidikan. Nah, ini dia akan langsung menuju ke slide Rasulullah dan media pendidikan. Kita coba lagi. Nah, ini teman-teman, dia akan lagi-lagi dia menuju slide tentang urgensi media pendidikan. Kita buat next. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang proses pembuatan PowerPoint dan juga hyperlink pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon maaf dan kepada yang mendengarkan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan pengerjaan saya dalam pembuatan PowerPoint ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.